Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Pada saat ini mari kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kembali kami akan meresponi firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kiranya setiap firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi rema atas hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati setiap anak pemuda yang di rumah, berkati hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu sendiri yang berbicara atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Kalina mau buat judulnya pada pagi hari ini, Yesus datang bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, buat apa sih Yesus mati? Buat menebus engkau dan saya, ya. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus datang ke bumi ini bukan untuk orang-orang yang sudah baik, tetapi Tuhan datang untuk orang-orang yang sudah rusak, orang-orang yang sudah berdosa, ya. Nah, mari kita baca di dalam Lukas 3 ayat Lukas 5 ayat 31 sampai 32. Kalina akan bacakan buat setiap kita. Lukas 5 ayat 31 sampai 32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, satu kebenaran ya mengenai Yesus adalah dia tidak pasif menunggu orang berdosa datang kepadanya, ya, melainkan aktif ya menghampiri orang-orang yang berdosa pada zaman itu. Yesus tahu ya, Yesus tahu sekali bahwa ketika seseorang hidup di dalam dosa ya, orang tersebut kehilangan arah dan tujuan. Benar ya? Ketika kita melakukan dosa ya, kita kehilangan arah dan tujuan. Katakan kanan kirimu, kamu kehilangan arah loh. Kamu kehilangan tujuan lah ketika kamu berbuat dosa ya. Kita kehilangan arah dan tujuan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, Yesus datang kepada mereka ya untuk menuntun mereka kepada pertobatan yang sejati dan perubahan hidup yang sejati. Nah, ini yang dilakukan oleh Yesus ya. Ketika kita melihat orang-orang berdosa melakukan kesalahan-kesalahan, Tuhan tidak menuduh mereka, kamu tuh berdosa, bertobat. Tidak, teman-teman yang dikasih Tuhan. Malah ketika ada orang yang melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, Tuhan mengatakan kepada orang-orang tersebut, siapa yang tidak pernah melakukan ya dosa, lemparilah wanita yang berzina itu. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, setiap manusia kita berdosa, tidak ada manusia yang dilahirkan tidak berdosa. Karena dari keturunan ya nenek moyang kita sudah berdosa. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasih Tuhan, beberapa kali saya merenungkan di dalam Matius 9 ayat 10. Mari kita baca ya. Nanti kalau Kalina ngomong terus kalian nggak percaya ya, jadi Kalina baca aja. Ya, Matius 9 ayat 10. Ya, Matius 9 ayat 10 Kalina akan bacakan buat setiap kita. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, ini menunjukkan bahwa Yesus datang ke bumi ya, mengasihi orang-orang berdosa, ya, mengasihi orang-orang berdosa, bahkan makan bersama dengan orang berdosa. Ada banyak orang yang berdosa tuh, orang itu habis mencuri ini tuh, oh orang itu tuh ini. Ada banyak orang tidak bisa menerima orang lain karena merasa orang itu berdosa, melakukan kesalahan besar. Tetapi Tuhan Yesus datang hadir, memberi pengharapan, mempedulikan orang-orang berdosa, merangkul orang-orang berdosa sehingga mereka mengalami satu penerimaan di dalam diri mereka. Teman-teman yang dikasih Tuhan, dikatakan kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ini saya merasakan apa ya? Saya merasa spesial gitu ya, karena saya juga berdosa. Tetapi Tuhan mau mati buat saya, Tuhan mau datang ya. Tuhan mau datang kepada kita orang-orang yang berdosa. Kita ini spesial loh teman-teman yang dikasih Tuhan ya. Kenapa saya katakan kita spesial? Karena Tuhan mau mati di kayu salib. Dia berikan nyawanya buat engkau dan saya, sehingga boleh engkau mendapatkan keselamatan dan kita semua boleh mendapatkan keselamatan. Katakan kanan kirimu, engkau spesial di mata Tuhan. Engkau spesial di mata Tuhan. Sekalipun kita melakukan pelanggaran, engkau spesial. Tuhan memilihmu, Tuhan memilih saya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, ketika Yesus datang terus makan dengan orang-orang berdosa ya, sungguh ini sebuah sehidangan bersama Yesus ya. Apa yang kita rasa? Kita akan merasa mungkin, aduh Tuhan, saya ini berdosa sekali, tapi Tuhan mau mati buat saya, tetapi Tuhan mau sehidangan dengan saya. Ini sesuatu yang luar biasa teman-teman yang dikasih Tuhan. Yesus mengasihi orang berdosa. Supaya apa? Supaya orang berdosa bangkit dan meninggalkan dosanya. Itu yang Tuhan mau ya. Yesus mengasihi orang berdosa
supaya orang berdosa meninggalkan kehidupan yang lama dan beralih kepada kehidupan yang baru. Yesus mengasihi orang berdosa supaya orang berdosa menyadari kehidupan penuh dosa bukanlah kehidupan yang Tuhan anugerahkan lagi, ya. Kehidupan yang penuh dosa, ya. Kehidupan yang penuh dosa bukanlah kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita hargai pengorbanan Yesus. Mari kita hargai Dia. Karena Yesus mati buat engkau dan saya. Yesus datang ke bumi ini untuk engkau dan saya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dikatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi apapun engkau saat ini, di dalam keadaan apapun saat ini engkau, mari kembali datang kepada Yesus. Mari kita bertobat kepada Yesus. Datang minta ampun kepada Tuhan. Mungkin kita masih melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mungkin kita melakukan pelanggaran-pelanggaran di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Firman ini bukan cuma kepada teman-teman yang di rumah, tetapi juga firman ini buat Kak Dina. Karena kita butuh pertobatan setiap hari. Karena kita melakukan seringkali setiap hari kita melakukan kesalahan-kesalahan yang kita sengaja maupun tidak sengaja. Dan kita perlu datang kepada Tuhan minta ampun di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, sadarilah bahwa Yesus datang bukan untuk orang sakit, tetapi bukan untuk orang yang tetapi Tuhan Yesus datang bukan untuk orang benar, tetapi Dia datang untuk orang berdosa. Tuhan Yesus datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi untuk orang-orang yang sakit seperti yang kita saat ini. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita sadari begitu besarnya kasih Tuhan, begitu besarnya kasih Allah atas kehidupan kita. Kita sadari itu. Jikalau engkau mungkin saat ini masih merasa, Tuhan aku masih stuck di kehidupan yang lama, mari kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Maka Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih itu akan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu pada saat ini Tuhan. Mengajar kembali kami Tuhan, untuk kami datang kepada Engkau, untuk kami boleh bersandar kepada Engkau. Kami tahu kami adalah orang-orang yang sakit. Kami membutuhkan tabib Tuhan. Kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Seringkali kami masih melakukan pelanggaran-pelanggaran yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Tetapi sucikan, kuduskan kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema atas hidup kami. Berkati setiap pemuda-Mu yang ada di rumah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.